Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 29 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini, tanggal 29 Maret 2022, berjudul Janji Tuhan bergantung pada penurutan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Semua pemberiannya dijanjikan dengan syarat penurutan. Allah memiliki surga yang penuh dengan berkat bagi orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Semua orang yang menurut Dia dapat dengan yakin menuntut kegenapan janji-janjinya. Tetapi kita harus menunjukkan percaya yang teguh dan tidak menyimpang dari Allah. Acap kali Ia bertangguh menjawab kita untuk menguji iman kita atau menguji kemurnian keinginan kita. Sesudah memohon sesuai dengan firman-Nya, kita harus percaya kepada janjinya dan mendesakkan permohonan kita dengan suatu ketentuan yang tidak akan ditolak. Allah tidak berkata, "Mintalah sekali dan engkau akan menerimanya." Ia menyuruh kita untuk meminta. Tetap berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Kristus berkata kepada Marta di kubur Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Tetapi banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Allah untuk memberi, mereka tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Makin tekun dan ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah, sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 104. Demikian bacaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sadarkah kita apa yang renungan hari ini kabarkan sudah terlebih dahulu Yesus hidupkan? Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 7 yang berbunyi, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Inilah ayat inti renungan hari ini. Yesus menasihatkan untuk kita tinggal di dalam Dia dan perkataannya atau firman-Nya tinggal di dalam kita. Pola ini Yesus nasihatkan untuk kita semua karena
Demikianlah kehidupan Yesus. Perhatikan kesaksian Yesus berikut ini dalam Yohanes 14 ayat 10 yang berbunyi, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi, sewaktu Yesus hidup di dunia ini, Bapanya tinggal dalam Yesus dan perkataan Bapanya tinggal dalam Yesus. Sebab Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam Yesus. Bagaimana caranya Bapa diam dalam Yesus? Melalui kehadiran Roh-Nya Bapa tentunya. Itu sebabnya Yohanes menuliskan yang berikut ini dalam Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Siapakah yang Allah utus ke dunia ini? Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Siapakah yang menyampaikan firman Allah? Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Lalu, siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa tentunya. Karena masih dalam pasal yang sama, dalam ayat 16, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Allah Bapa mengaruniakan Roh-Nya Bapa dengan tidak terbatas kepada Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, yang Bapa utus ke dunia ini untuk menyampaikan firman Bapa kepada kita. Adakah kita sudah melihat polanya? Allah Bapa karuniakan Roh-Nya kepada Yesus, sehingga oleh kehadiran Roh-Nya Bapa, Bapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Demikian juga dengan perkataan Bapa, tinggal di dalam Yesus. Sebab apa yang Yesus sampaikan adalah perkataan Bapa yang tinggal dalam Yesus. Pola ini Yesus janjikan kepada kita dengan mengirimkan Sang Penghibur kepada kita. Oleh kehadiran Sang Penghibur, maka Yesus tinggal dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, siapakah Sang Penghibur ini? Jawabannya mudah, saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan Yohanes 3:34. Allah Bapa tinggal dalam Yesus dengan mengaruniakan Roh-Nya Bapa kepada Yesus yang Bapa utus. Maka saat Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu," hal itu Yesus wujudkan dengan mengaruniakan Roh-Nya kepada kita, yang disebut dengan penghibur atau Roh kebenaran. Itulah sebabnya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Jika kita mau hidup, maka kita harus menyatu dengan pokok anggur, dengan menerima getah atau sari makanan dari pokok anggur. Getah yang ranting-ranting terima itu bukan dari pohon yang lain, tetapi dari pokok anggur yang benar itu sendiri. Ingat kembali bagan berikut ini yang kita sudah pelajari pada renungan pagi tahun 2021 yang lalu, tentang pokok anggur yang benar. Roh Nubuat menyatakan bahwa getah pokok anggur atau sari dari pokok anggur adalah lambang dari Roh Kristus. Kita baca kutipan bagian atas yang berkata, "Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran sebagai suatu ilustrasi tentang peran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah." Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana getah pokok anggur adalah hidup bagi ranting-ranting, demikianlah Roh-Nya Kristus adalah hidup bagi kita semua yang adalah ranting-rantingnya Yesus. Karenanya Roh Kristus adalah sama dengan hidupnya Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam kutipan bagian bawah yang berbunyi, "Sebagaimana ranting diberi makan oleh getah yang mengalir dari batang pohon, demikian pula orang yang percaya di dalam Kristus ditopang oleh kehidupan Kristus." The Southern Work halaman 52 paragraf 2. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa
Getah pokok anggur itu adalah lambang daripada rohnya Kristus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, penting sekali kita pahami perumpamaan pokok anggur yang benar itu. Sebab melalui perumpamaan tersebut, Yesus mengajarkan peranan rohnya yang disebut dengan penghibur. Mengapa kebenaran ini harus kita segarkan kembali? Karena inilah dasar penurutan tersebut. Sewaktu Yesus hidup di dunia ini, dia sepenuhnya menurut kepada Bapanya. Apa yang Yesus lakukan bukan dari dirinya, tetapi atas perintah Bapanya. Apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya, tetapi atas perintah Bapanya yang diam di dalam dia. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 100 paragraf 1. Dijelaskan, Kristus senantiasa menerima dari Bapa, agar ia dapat menyampaikannya kepada kita. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, katanya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 24. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Bukan bagi dirinya sendiri, melainkan buat orang lain. Ia tinggal, berpikir, dan berdoa. Dari waktu yang digunakan dengan Allah, ia datang pagi demi pagi untuk membawa terang dari sorga kepada manusia. Setiap hari ia menerima baptisan yang segar dari Roh Kudus. Setiap subuh, merekahnya hari yang baru, Tuhan membangunkan dia dari tidurnya. Jiwa dan bibirnya diurapi dengan rahmat, agar rahmat itu dapat diberikannya kepada orang lain. Perkataan Tuhan yang disampaikan padanya segar dari istana sorga. Perkataan yang akan dituturkan disesuaikan kepada orang yang lelah dan yang tertindas. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, katanya, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Inilah wujud penurutan Yesus kepada Bapanya. Semua yang Yesus lakukan dan katakan berasal dari Bapanya. Dan itu sebabnya setiap hari, pagi-pagi benar, Yesus mengasingkan diri untuk berdoa kepada Bapanya, untuk menerima baptisan segar Roh Kudus Bapanya. Sebab Bapa mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada Yesus anaknya. Ingat tadi Yohanes 3 ayat 34. Penurutan Yesus kepada Bapanya inilah yang menjadi patron bagi kita. Kita pun harus memiliki penurutan yang sama. Bagaimana caranya kita menurut kepada Bapa? Dengan menurut kepada anaknya. Menurut kepada Yesus, hal itu sama dengan menurut kepada Bapa. Sebab Bapa terlebih dahulu tinggal di dalam Yesus. Dan bila kita sudah menurut kepada Yesus, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, maka apa yang kita minta akan kita terima. Mengapa bisa demikian? Karena bila mana Yesus yang tinggal di dalam kita, maka perkataan kita bukan dari diri kita sendiri lagi, tetapi perkataan Yesus yang tinggal di dalam kita. Artinya, Yesuslah yang meminta dan tidak heran Bapa karuniakan. Sebab Bapa selalu mendengar suara anaknya. Ingat pekabaran kemarin. Dan dalam meminta, roh nubuat menasihatkan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 103 paragraf 3. Dikatakan, doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Asas kehidupan Kristus haruslah menjadi asas kehidupan kita. Demi mereka, katanya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 19. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntutan firman Allah yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenankan diri kita sendiri. Kita harus muliakan Allah dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita harus meminta berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanyalah dengan jalan memberi.
Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta sorga tanpa menyampaikannya juga kepada orang yang ada di sekeliling kita. Inilah kehidupan Yesus. Dia meminta bukan dari dirinya dan bukan untuk dirinya, tetapi dari Bapa dan untuk kemuliaan Bapanya. Demikian juga kita. Bila mana kita tinggal di dalam Yesus, maka kita pun bukan meminta dari diri sendiri dan bukan untuk diri sendiri, tetapi dari Bapa dan untuk Bapa. Sebab Yesuslah yang meminta di dalam diri kita. Sebab Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan untuk Yesus tinggal dalam hati kita, hanyalah oleh iman. Paulus menuliskan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Efesus 3 ayat 17. Jadi, oleh imanlah Yesus tinggal dalam hati kita. Namun, apa yang terjadi? Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 105 paragraf 3. Dijelaskan, tetapi banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Yesus hadir dalam hati kita hanya oleh iman, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi banyak orang tidak punya iman, dan karenanya tidak punya Yesus dalam hati mereka. Dan jika Yesus tidak tinggal dalam hati kita, maka firman-Nya pun tidak tinggal dalam hati kita. Tidak heran akhirnya banyak yang andalkan perbuatan diri dan berharap pada diri sendiri. Kiranya pekabaran renungan hari ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka, apa saja yang kita kehendaki, Bapa akan karuniakan. Sebab hidup kita penuh penurutan, karena Yesus yang penurut hadir dalam hati kita, dan karenanya kehendak Yesuslah yang terjadi dan bukan kehendak kita. Apapun yang kita minta bukan dari diri kita, tetapi demi kebaikan sesama. Kita meminta untuk memberi, sebab demikianlah kehidupan Yesus yang hadir dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pagi hari ini, di mana janji Tuhan bergantung pada penurutan, dan untuk itu Yesus telah teladankan dalam hidupnya. Kehidupan Yesus penuh penurutan kepada Bapanya. Apa yang Dia lakukan dan Dia katakan bukan dari dirinya, tetapi Dia menurut apa yang Bapanya perintahkan kepadanya. Demikian juga dengan kami perlu menurut kepada Bapa, dan caranya hanya dengan menerima Kristus dalam hati ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hidup kami ya Yesus, dan ubahkan kami, agar serupa dengan Engkau, dan pada akhirnya bila mana Engkau datang, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.